Muslimin ikhwas sekalian rahimakumullah, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada malam kali ini, alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Untuk kita melanjutkan kajian kita, yaitu membahas kitab yaitu membahas kitab Mukhtasar Akhlaq Hamalatil Quran. Kita telah bahas pada pembahasan yang terakhir berkaitan tentang keutamaan berkumpul dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'an. Kita masuk dalam bab yang baru. Dan saya mohon ikhwas semuanya murajaah apa yang telah diambil, apa yang telah dipelajari. Dan kita sedikit demi sedikit menghilangkan kebiasaan kita di pondok tahfidz yang mungkin sudah sekian lama dan sebagian sudah membudaya. Yang ini mungkin tidak atau jarang didapati di pondok-pondok yang formal. Kita ini belajar ya sekedar belajar ikut dalam taklim, kemudian selesai sudah kitab ditaruh dan tidak membuka kecuali pada pelajaran yang akan datang. Jangan dibayangkan seperti itu. Kita bersihkan budaya yang tidak bagus ini. Kita betul-betul ketika belajar itu kitab jadikan pegangan, kita pakai saat dalam pelajaran, kemudian kita biasakan untuk memahaminya. Selesai pelajaran kita coba untuk membaca sendiri dan mencoba mempelajari sendiri apakah sudah paham dan berusaha untuk bagaimana menyampaikan kepada orang lain apa yang telah dipelajari. Walaupun hanya sekedar pura-pura saja. Dia tidak harus ceramah, tapi dia bisa mudzakarah sendiri. Apa yang telah diambil, dicoba untuk diulangi lagi, seolah-olah dia mengajar. Ini mudzakarah yang bagus bagi seorang talibul ilmi. Dan nanti ketika ada pelajaran yang baru, pelajaran yang terakhir itu, dia sudah ingat. Dan kalau bisa tetap diingat, sehingga nanti akan bersambung dengan pelajaran yang baru. Jadi kebiasaan budaya kita menggunakan buku ini asal-asalan, menggunakan kitab pegangan asal-asalan, hanya dibuka pada saat taklim, itu kita hilangkan. Kita ganti dengan budaya, betul-betul seorang talibul ilmi, buku itu sebagai pegangan, kitab sebagai pegangan untuk dibaca saat dars, difahami sendiri, diulang sendiri, dan dia nanti ketika ada setiap pelajaran baru, dia sudah kuasai pelajaran-pelajaran sebelumnya. Dan ada budaya juga, saya khawatir masih ada di antara kita nanti, yaitu buku itu malah tidak diperhatikan. Saya tidak tahu apakah ada di antara antum ini yang sekarang tidak memegang kitab, atau tidak melihat kepada PDF-nya. Mungkin ada. Wallahu a'lam. Nah, ini hendaklah diperhatikan. Hari ini darsnya apa? Siapkan kitabnya, siapkan bukunya. Syukur pelajari dulu. Ulang dulu pelajaran yang kemarin. Ya. Dan dimohon nanti ada beberapa faedah. Antum catat, antum tulis. Dan faedah itu antum hafalkan sehingga antum ketika belajar itu tidak sia-sia. Ya. Tanpa mencatat, tanpa mengulang, tanpa mudzakarah, ilmu akan menguap dan kita hanya melakukan hal yang sia-sia, belajar tapi tidak ada ilmu yang nyantol dalam benak kita. Kita seharusnya yang pelajari itu kita hadir dalam dars.
memahami isi pelajaran yang kita pelajari, kemudian menghafal, kemudian mengulang dan mengulang, kemudian juga harus bisa menyampaikan. Berapa banyak orang yang sudah belajar tahunan, ya tahunan, tapi kemudian apa yang dia pelajari, kitabnya mungkin sudah berapa kitab dia dia selesaikan dalam taklim itu. Tapi ketika ditanya ini kitab isinya apa, tidak ada. Tidak ada yang nyangkut sedikit pun. Ketika dibuka, seolah-olah baru pertama kali membuka halaman itu. Ya. Kita ingat, kalau beberapa ikhwah, kita lihat ustaz-ustaz kita, yang mungkin hanya S1 4 tahun atau 5 tahun di Madinah, atau di tempat markas-markas yang lain, beberapa tahun saja. Tapi fokus dan betul-betul belajar. Pulang itu paling tidak sudah banyak ilmu yang dia dapatkan dan begitu mudah menyampaikan kepada orang lain. Kenapa? Karena betul cara belajarnya. Tapi ada orang mustami, dia punya kitab, dia menghatamkan berapa kitab dalam majelis, dia mungkin ratusan majelis atau ribuan majelis dia datangi. Kitabnya sudah banyak, yang sudah dia selesaikan banyak. Tapi dia tidak bisa menyampaikan. Tidak bisa mengambil kesimpulan. Yang ada hanya gerambiangan, yang ada hanya bayangan. Ketika ditanya ini hukumnya apa, dia ingat saya adalah ini boleh. Tapi bagaimana dalilnya, bagaimana ini bisa, nggak bisa untuk ini bisa haram, halal, dan yang lain tidak bisa urutannya. Nah, ini karena tidak sistematis dalam belajar. Padahal sudah puluhan tahun. Seandainya cukup 4 tahun, 5 tahun, atau mungkin sampai 10 tahun, tapi dia fokus, maka dia menjadi yang alim. Dia fokus dan belajar dengan sebenar-benarnya. Apa yang dia pelajari, dia perhatikan. Kitab yang dia pegang, dia pahami. Dan di antara kunci memahami kitab, isi kitab itu, setiap selesai satu paragraf, antum meraba-raba kira-kira satu paragraf ini, kitab apapun, dan buku apapun. Setiap selesai paragraf itu, antum tarik kesimpulan. Ini paragraf ini kesimpulannya apa? 1, ini 2, ini 3, ini. Ya, kita harus baguskan cara belajar kita dan diulang. Kemudian juga nanti ketika menyampaikan akan bisa untuk menyampaikan karena karena ilmunya nempel di dalam hatinya. Apalagi kalau mungkin yang buku yang kita pegang ini hanya bentuknya adalah tulisan yang tidak dibuat poin-poin, dibikin struktur 1, 2, 3. Maka mungkin sebagian agak kerepotan. Maka butuh kepada konsentrasi, butuh kepada fokus, dan usahakan setiap faedah-faedah itu antum tulis sehingga menjadi poin-poin. Oh, ini paragraf ini, ayat ini. Itu yang nanti disampaikan, insya Allah antum catat satu persatu. Dan nanti juga akan ditanyakan sebagian dari faedah-faedah ini saat ikhtibar atau saat nanti ujian. Kita mulai, ikhwah sekalian. Bab dzikri akhlaqi ahli Quran. Bab yang menyebutkan tentang akhlak ahlul Quran. Kita telah bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai ahli, yaitu orang-orang yang khusus, orang-orang yang diistimewakan, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan dari yang lain, yaitu mereka adalah ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran, dia adalah ahlinya Allah dan orang-orang khususnya Allah. Nah, di situ kalau kita ingin menjadi orang-orang yang ahlul Quran, yang itu adalah ahlinya Allah, di sini nanti ada akhlak-akhlak yang perlu kita pelajari, kita fahami, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Al-Quran yang telah kita ambil dalam hati kita itu adalah diterjemahkan dalam kehidupan kita. Dan Al-Quran nanti adalah Al-Quran yang hujjatun lana. Hujjah yang akan membela kita. Bukan hujjatun alaina, yaitu hujjah yang menyerang kita. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Silahkan dilihat dalam kitabnya. Ya. Yang bagi liman 'allamahu Allahul Qur'ana
wa faddalahu ala ghairihi mimman lam yuhammilhu kitabahu wa ahabba an yakuna min ahli al-Qur'ani wa ahli Allah wa khassatihi wa mimman wa'adahu Allah min al-fadl al-'azim mimma taqaddama dzikruna lahu. Wa mimman qala Allah ta'ala yatlunahu haqqa tilawatih, yang bagi sepantasnya, seyogyanya. Liman bagi seseorang. Allamahullah, allamahu yang diberi ilmu Allahu oleh Allah. Yang diajari oleh Allah Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Seyogyanya bagi orang yang diajari oleh Allah Al-Qur'an, wafaddalahu ala ghairihi, dan dia telah diutamakan di atas yang lain. Ya, sekarang orang yang sudah diajari Al-Qur'an dan sudah diberi anugerah oleh Allah lebih tinggi daripada yang lain, karena orang yang diberi ilmu Al-Qur'an itu berbeda dengan yang lain, derajatnya lebih tinggi. Dan kita berharap kita semuanya di situ insya Allah. Walaupun kita belum, tapi kita berusaha ke situ. Dan kita selalu menggunakan perintah Nabi SAW, saddidu wa qaribu, berusahalah untuk tepat kepada sasaran, atau kalau tidak, terus berusaha mendekat kepada sasaran. Kita berusaha untuk menjadi ahlul Quran, walaupun belum bisa, tapi mendekat sebisa mungkin dengan sifat-sifat ahlul Quran. Mimman lam yuhammilhu kitabahu, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan lebih daripada orang yang tidak diberi emban kitabnya, tidak diembani kitabnya, yaitu tidak diberi Al-Qur'an. Ya, orang yang sudah mengambil Al-Qur'an dan berada dalam hatinya, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika bisa seseorang itu menghafal Al-Qur'an dalam hatinya dan mengetahui berapa ilmu yang terkandung dalam Al-Qur'an, itu berbeda, lebih mulia daripada yang selain mereka. Kemudian wa ahabba ayyakuna min al-Qur'an, dan menginginkan, wa ahabba, dan menginginkan, ayyakuna, menjadi min ahli Qur'an, termasuk dari ahli Qur'an. Wa ahlillahi, dan ahlinya Allah, wa khassatihi, dan orang khususnya Allah. Wa mimman, dan termasuk dari orang wa'adahullah, yang dijanjikan oleh Allah minal fadlil azim, berupa anugerah yang agung, mendapatkan anugerah yang agung. Mimma taqaddama dzikruna lahu, mimma, dari apa taqaddama yang telah lalu dzikruna, kami menyebutkannya lahu terhadapnya. Jadi orang yang menginginkan untuk menjadi ahli Quran dan menjadi ahlinya Allah dan orang khususnya Allah, dan termasuk orang yang mendapatkan janji-janji Allah, yaitu anugerah-anugerah yang agung yang telah disebutkan sebelumnya. Kita sudah sebutkan kemuliaan Al-Quran, kemuliaan orang baca Al-Quran, kemuliaan orang pelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan orang yang hafal Al-Quran, serta orang yang mahir dalam Al-Quran. Nah, agar termasuk orang yang seperti ini. Wa mimman qala Allahu azza wa jalla, dan menginginkan menjadi termasuk orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yatlunahu haqqa tilawatihi, yang dipuji oleh Allah, yaitu bertilawah kepada Al-Qur'an itu dengan tilawah yang sebenar-benarnya. Qila fit tafsir, dikatakan dalam tafsir, yatlunahu haqqa tilawatihi artinya adalah ya'maluna bihi haqqa amalihi, mengamalkan Al-Qur'an dengan mengamalkan yang sebenar-benarnya. Wa mimman qala an-nabiyyu, dan menginginkan termasuk menjadi yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana, orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir
Dengan Al-Quran itu nanti akan bersama as-safaratil kiramil bararah, bersama safarah. Safarah itu para malaikat. Ya, safarah para malaikat. Safarah itu artinya adalah juru tulis. Dan para malaikat dikatakan juru tulis mereka yang ada yang menulis amalan manusia, ada yang menulis wahyunya Allah Subhanahu wa taala, ada yang mereka itu kata ulama diberi amanah membawa mushaf, menjaga kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka al-kiram, sangat mulia, al-bararah, yang bagus, baik dan taat. Para malaikat sifatnya seperti itu. Ya, jadi orang yang membaca Al-Qur'an kemudian dia mahir dalam Al-Qur'an, itu kedudukannya disandingkan dengan para malaikat yang mulia, baik dan taat. Jadi bukan lagi tingkatan manusia, sudah tingkatan malaikat. Walladzi yaqra'uhu wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Dan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia berat dalam membacanya, dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Nah, ini ikhwas sekalian, sebelum Imam Al-Ajurri rahimahullah taala menyebutkan akhlak-akhlak yang harus dilakukan, dipakai untuk menghiasi diri sebagai pengemban Al-Quran dan agar mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, itu disebutkan oleh beliau akan kemuliaan-kemuliaannya. Sehingga nanti tentunya kita ingin menjadi orang yang dilebihkan oleh Allah di atas yang lain dengan Al-Quran. Dan tentunya kita ingin akan menjadi ahlu Quran dan orang khususnya Allah. Dan kita ingin mendapatkan semua kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang membaca, menghafal, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran yang telah disebutkan di awal, dan termasuk dalam golongan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yatlunahu haqqa tilawatih. Dan juga kita menginginkan agar termasuk orang-orang yang membaca Al-Quran dan mahir dalam Al-Quran yang nanti disandingkan, dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia, baik dan taat. Nah, belum disebutkan apa itu nanti akhlaknya, nanti disebutkan setelahnya. Sekarang mengingatkan dulu. Ya, mengingatkan dulu akan kemuliaan ini yang ingin kita capai. Dan kalau kita ingin mencapai kemuliaan-kemuliaan ini, dan tentunya kita menginginkan, kita harus melakukan atau menghiasi diri kita dengan akhlaknya ahli Quran. Akhlaknya ahli Quran yang nanti disebutkan di sini. Nah, kemuliaan-kemuliaan tadi sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang sebelumnya. Termasuk yatlunahu haqqa tilawatihi, apa artinya? Jadi tilawah itu biasanya secara umum dimaknai dengan membaca. Tapi tala yatlu secara bahasanya mengikuti. Mengikuti ini bisa mengikuti bacaannya, yaitu dengan membaca, atau mengikuti isinya, yaitu mengamalkannya. Kemudian di sini disebutkan bahwasannya orang yang mahir membaca Al-Quran dan dia mahir dalam Al-Quran itu dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia dan baik serta taat kepada Allah. Sebuah kedudukan yang sangat-sangat mulia. Kita di dunia mungkin kedudukan-kedudukan yang ada, yang pangkat-pangkat duniawi. Ada orang-orang yang dimuliakan, mungkin dihormati di mana-mana karena punya kedudukan tertentu, itu hanya dimiliki orang-orang tertentu. Kita nggak punya kesempatan. Tapi untuk ini. Dan itu hanya dunia. Dan sementara. Dan nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang ini adalah sesuatu yang insya Allah bisa untuk kita raih. Karena kalau kedudukan dunia hanya orang-orang tertentu saja. Ini kalau ini kesempatan bisa untuk siapa saja. Insya Allah bisa kita raih. Kedua, kedudukan yang abadi. Bukan kedudukan dunia yang
yang sebenarnya menipu, kesenangan yang menipu, kesenangan dunia, kesenangan yang menipu. Sepertinya menggembirakan, sepertinya menyenangkan, tapi di balik itu yang tidak kelihatan, itu adalah menyusahkan. Kita masalahnya dengan dunia itu, dunia melihat kepada yang apa yang pada orang lain itu hanya kita lihat enaknya saja, tapi beratnya tidak pernah kita lihat. Kita hanya berpikir orang punya rumah, masya Allah besar, bagus, indah, tapi kita nggak pernah berpikir susah bangunnya. Nggak pernah berpikir bagaimana perawatannya, nggak pernah berpikir harus ada tukangnya, harus ada pegawainya, harus bayar listrik, harus bayar pajak dan macam-macam. Kita nggak pernah terpikir di situ, dan itu berat. Kita hanya melihat kebaikan orang, pada orang itu yang baik-baik saja, dan itu kemudian kita berpikir untuk mendapatkan seperti itu semua menipu. Orang-orang yang tenar, mereka punya beban pikiran yang berat, yang tidak kita lihat. Yang kita lihat hanya ketenaran mereka, harta mereka yang mereka pamerkan, yang mereka tunjukkan. Tapi mereka tertekan. Mereka privasi, mereka terbongkar. Kemudian harus berusaha untuk tampil menyenangkan orang terus. Maka orang termasuk orang yang paling stres itu adalah para artis dan para pelawak. Pelawak itu bikin tertawa orang, tapi dia stres. Kenapa? Dia dipaksa dan memaksa dirinya untuk membuat lawakan-lawakan baru terus biar orang senang. Padahal itu harus berpikir keras dia. Karena kalau enggak dia enggak laku. Jadi sebenarnya, atau mungkin kalau kita lihat orang punya mobil mewah. Wah enak sekali kemana-mana bawa mobil mewah. Enggak mikir perawatannya. Bagaimana ganti oli, bagaimana ke bengkelnya, bagaimana servisnya, bagaimana bayar pajaknya, bagaimana kalau ada yang lecet, bagaimana, itu yang semua berat tapi nggak kelihatan oleh kita. Itu dunia menipu. Kenapa kita hanya fokus yang ke sana, yang menipu ini? Maka antum ya jangan heran kalau paham seperti ini. Jangan heran orang-orang yang sudah kaya raya, dia kemudian mencari hal yang yang memuaskan mereka dan mereka nggak dapatkan. Sekarang contoh, kenapa sekarang orang-orang kaya malah kalau ke restoran inginnya restoran yang vintage atau restoran-restoran yang modelnya adalah model desa, model sawah, model alam. Kenapa? Ternyata kemewahan mereka nggak membahagiakan mereka. Mereka ingat dulu ketika belum mendapatkan kemewahan merasakan senang. Senang ketika di kampungnya, senang ketika bersama ibunya, senang ketika dulu belum sukses di rumah yang kayu, yang masaknya masak dengan tungku, ya. Itu dulu sangat bahagia, nggak ada perasaan-perasaan yang mereka rasakan saat ini. Maka mereka menginginkan hal tersebut. Dirasa bisa mengistirahatkan beban mereka. Kemudian bagaimana mereka melakukan hal-hal yang mereka inginkan untuk menghilangkan beban mereka. Mereka ada yang minum khamr, mereka ada yang kebar, mereka ada yang makan, mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Nah, semua. Saya lanjutkan, ya. Jadi kehidupan dunia yang menipu mereka, orang menginginkan. Padahal di situ kita lihat orang-orang yang sudah mendapatkan, yang menurut kita sudah sangat bahagia sekali, kenapa melakukan hal-hal yang menurut kita adalah tidak masuk akal. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak menemukan kebahagiaan yang mereka cari. Malah mereka seolah-olah iri dengan apa yang kita miliki.
Mereka ingin hidup sederhana lagi. Mereka berangan-angan untuk bisa sekedar tidur pulas seperti kita tidur pulas. Tidur siang hari bisa berkeringat. Mereka menginginkan seperti itu dan mereka tidak mendapatkan. Ya, mereka untuk. Jadi kita tuh paham, harusnya paham. Ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan harta. Ya, kita itu bisa membeli, orang bisa membeli rumah. Kalau dia punya harta, dia bisa beli rumah. Tapi dia tidak bisa membeli kebahagiaan dalam rumah. Rasa kerasan, tenang di dalam rumah, merasa suka di dalam rumah, hidup tenang bersama keluarga nggak bisa dibeli. Mereka bisa mungkin membeli kemewahan, tapi tidak bisa membeli ketenangan. Mereka bisa membeli asuransi, tapi tidak bisa mereka membeli keselamatan. Mereka bisa membeli ranjang, bisa membeli obat-obatan, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Itu yang kita mungkin tergerak ingin seperti orang. Yang itu kita ukur dunia saja. Yang sebenarnya orang yang sudah mendapatkannya, mereka ternyata tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena dunia ini menipu. Kenapa kita semangat untuk mengejar sesuatu yang menipu? Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sediakan kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang sebenar-benarnya, diangkat derajatnya melebihi atau lebih tinggi daripada manusia biasa yang tidak seperti mereka, dan dikumpulkan dalam kedudukan yang tinggi bersama para malaikat yang mulia. Yaitu di sini adalah membaca Al-Quran dan dia mahir dalam Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan mahir di sini? Membaca Al-Quran, wa huwa mahirun bihi, dan dia mahir dalam Al-Quran. Mahir di sini, kalau digabungkan dengan riwayat yang lain, sebagaimana dalam riwayat Bukhari, di situ ada lafaz yang jelas, sharih, terang-terangan. Yang dimaksud dengan al-mahir di sini adalah hafidhun. Ya. Hafidhun yaitu dia hafid. Nah, jadi di sini mahir di sini dia selain mahir, apakah ini ada pertanyaan? Apakah wa huwa mahirun bihi? Dia mahir dalam Al-Qur'an itu mahir membaca saja. Apakah juga mahir di sini maksudnya adalah hafal? Itu yang saya maksudkan. Nah, kalau dilihat dari riwayat yang lain, itu ada lafaz selain mahir adalah wa huwa hafidhun. Dia hafal. Maka membaca Al-Qur'an, dia hafal dan dia mahir dalam Al-Qur'an. Nah, mahir di sini, ikhwas sekalian, adalah tingkatan hafid yang paling tinggi. Kalau sebagian ulama membagi, tingkatan hafid itu, orang yang hafal Al-Quran itu ada 3. Ada 3. Yang pertama adalah tingkatan mahir, ini yang paling tinggi. Orang mahir itu hafal Al-Quran dengan mungkin bacaan bagus, dia tahu Al-Quran, urut-urutannya dia tahu, dia paham, dia ketika membaca tidak salah-salah, ya. Dan dia sendiri ketika membacanya salah, dia ingat sendiri tanpa diingatkan, ingat sendiri dan dia bisa mengulangi dengan benar. Jadi bisa membenarkan bacaan dia sendiri. Ini adalah derajat paling tinggi yaitu mahir. Hafid, mahir. Yang kedua adalah di bawahnya adalah hafid yang mutamahir. Tadi mahir, yang kedua mutamahir. Mutamahir itu artinya adalah dia hafid Quran. Tapi suatu saat ketika dia salah membaca, itu dia tidak sadar kalau salah dia membaca. Kalau tadi dia sadar dan bisa membenarkan sendiri. Kalau ini yang kedua, dia tidak sadar kalau dia salah, tapi ketika diingatkan kamu salah, dia bisa membaca dengan benar tanpa dibenarkan. Jadi mungkin dengan diingatkan gitu, bosnya ada yang salah dalam bacaannya, dia langsung sadar, langsung waspada, langsung sadar dia,
maka dia bisa membaca sendiri dengan benar. Ini yang kedua, yaitu hafid yang mutamahir. Di bawahnya adalah hafid yang mutahafid. Hafid yang mutahafid ini dia hafal dalam Al-Qur'an, tapi suatu saat dia salah dalam membaca. Nah, ketika diingatkan itu dia tidak bisa membenarkan sendirian. Harus diingatkan mana bacaan yang benar. Nah, ini yang paling bawah. Ya, mungkin hafid tingkatan kita yang kita mungkin sudah selesai 30 juz, mungkin sudah hafal, itu masih dalam tingkatan hafid yang mutahafid ini. Ya, hafid yang mutahafid ini. Kalau bisa sampai ke mutamahir, dan tujuan kita yang paling tinggi harus kita raih adalah menjadi hafid yang mahir. Ya. Apa bedanya dari yang paling tinggi adalah mahir, ini dia hafal, mungkin kuat hafalannya, hafal urutannya, jarang salah, dan ketika salah, keliru dalam baca, dia intibah sendiri, dia tahu sendiri, ingat, oh ini salah, kemudian dia baca sendiri dengan benar. Tanpa perlu bantuan orang lain untuk mengingatkan atau membenarkan. Nah, ini memang sudah paling tinggi, dan ini kedudukan yang disebutkan dalam hafid, dalam hadis ini, yaitu hafid yang mahir, yang nanti dikumpulkan bersama para malaikat. Tentunya ditambah semakin dalam juga ilmu dia tentang isi Al-Quran, kandungan Al-Quran, maka kedudukannya juga semakin tinggi. Ditambah lagi dengan mengamalkan dan mengajarkannya, mendakwahkannya. Kedudukan yang kedua berkaitan dengan hafid ini adalah hafid yang mutamahir, yang dia membaca, ya dia secara umum mungkin hafalannya, tapi ketika dia salah, dia tidak sadar kalau dia salah, harus diingatkan. Itu umpamanya, atau mungkin dengan kalau gurunya nyimak itu dengan diketuk atau yang lain. Ketika dia sadar dia salah, dia bisa membenarkan sendiri tanpa harus dibenarkan oleh orang lain. Tapi dia tadi kalau ketika salah dia nggak sadar kalau salah. Tapi ketika diingatkan ada yang salah, dia bisa membenarkan sendiri. Nah, yang ketiga adalah hafid yang mutahafid, yaitu ketika dia ya secara umum hafal Al-Quran, tapi kadang masih salah. Dan ketika salah dia tidak tahu kadang kalau dia salah, maka diingatkan. Dan ketika diingatkan, dia tidak bisa membenarkan diri sendiri. Harus diingatkan, dibenarkan oleh orang lain. Nah, ini tingkatan yang terakhir. Nah, kita terus berusaha. Mungkin kita seandainya dari kita sudah selesai 30 juz, kita masih tingkatan yang paling bawah tadi, yang mutahafid. Kita harus berusaha untuk menjadi yang mutamahir. Dan terus mengulang sampai menjadi mahir, hafidhun mahir. Tingkatan yang paling tinggi, hafalan yang paling tinggi. Dan semualah, bukan sekedar hafal Al-Quran, itu kemampuan, skill, keterampilan, kemampuan itu bisa dilatih. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Kalau kita mau belajar dan mau melatih diri. Itu mirip seperti orang naik sepeda. Ketika pertama kali latihan belum bisa naik sepeda, dia tuntun. Dia coba naik, jatuh. Naik lagi, jatuh. Tapi dia berusaha untuk bisa lagi, kemauannya untuk bisa besar, maka dia coba lagi, mungkin jatuh lagi. Tapi dia masih punya kemauan, terus sampai dia bisa berjalan di jalan yang rata. Nanti belum bisa di jalan yang belok-belok, belum bisa. Ya. Sampai nanti semakin lama semakin terbiasa, semakin terampil, semakin cakap, semakin pintar, semakin terbiasa, yang akhirnya pada tingkatan tertentu kalau dia terus berusaha, itu dia naik sepeda itu ya sangat mudah sekali. Menghindari rintangan bisa. Bahkan kalau ada sebagian orang-orang yang mahir naik sepeda itu, dia bisa melompat, bahkan dia bisa berjalan di tangga, ya bisa melakukan atau berjalan naik sepeda dengan satu roda dan yang lain berbagai macam bentuk. Itu bagi mereka mudah karena punya kemauan kuat untuk melatih diri dan tidak pernah berhenti.
Jadi begitu mudah. Antum sekarang mungkin naik sepeda mudah, tapi berapa lama antum belajar naik sepeda itu? Sampai antum lincah, sampai antum sudah badan itu atau kita sampai antum itu sudah otomatis. Naik motor kalau awal-awal atau naik sepeda kalau awal-awal sambil ngobrol nggak bisa. Naik motor juga seperti itu, ketika awal dia harus fokus betul, tapi setelah lancar dia semua sudah tanpa dipikirkan, sambil ngobrol juga bisa, sambil bahkan mungkin kalau sebagian motor harus mindah gigi dari rendah ke tinggi, kemudian rendah lagi, kemudian nginjak rem atau tekan rem, itu semua sudah otomatis tanpa dipikir lagi karena terus-menerus. Coba kalau kita itu hafalan Al-Quran yang kita hafalkan itu seperti naik motor atau naik sepeda atau naik motor ya, yang terus-menerus setiap hari, nggak pernah berhenti. Nanti kita akan baca Al-Quran itu dengan mudah. Ya, menghafal pun akan mudah, sebagaimana mudahnya kita naik sepeda atau naik motor. Ya, karena itu setiap hari kita lakukan. Nah, sampai nanti kita hafal, hafid itu adalah dalam tingkatan yang tertinggi tadi, ya tingkatan mahir. Ya. Kemudian di sini walladzi yaqra'u wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani, dan yang baca Al-Qur'an sedang dia itu keberatan dalam Al-Qur'an, dalam baca Al-Qur'annya. Di sini keberatan di sini adalah orang yang dalam kondisi tertentu dia itu tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan benar, tapi dia berusaha untuk membaca dengan benar. Ada orang-orang yang gagap. Ada orang yang untuk meluruskan makhrajnya berat, tapi dia coba. Nah, di sini merasakan keberatan dalam membaca Al-Quran, dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Termasuk, kata Syekhuna Syekh Khalid Sabahullah, beliau mengatakan termasuk orang yang keberatan dalam menghafal Al-Quran. Maka kalau antum kok sulit menghafal Al-Quran sebagaimana tidak seperti saudara, tidak seperti temannya, temanku sehari bisa menghafal 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman kadang. Tapi aku sehari 1 halaman aja masih susah. Jangan putus asa. Kalau antum terus berusaha dan mungkin merasakan keberatan, mendapatkan pahala 2 kali lipat dan tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia. Dan kita sering dikatakan, teruslah menghafal Al-Quran sampai kapanpun, tidak ada batas waktunya. Kita seharusnya punya target memang. Saya harus menghafal Al-Quran dalam tempo 3 tahun. Umpamanya. Dengan ditarget, itu kita akan bersemangat. Ketika sudah dapat 1 tahun, berarti kalau 3 tahun target saya, 1 tahun saya harus sudah dapat 10 juz. Ketika sudah 1 tahun kok belum 10 juz, maka antum terpacu. Atau mungkin hampir 1 tahun belum ada 10 juz, antum terpacu. Nanti pada tahun kedua, maka antum harus selesaikan sepertiga yang kedua. Jadi dengan target itu nanti akan memacu antum. Beda kalau nggak punya target ya, nggak tahu. Mungkin sama dia merasa sudah menghafal setiap hari, kemudian tidak pernah mengevaluasi, ya nanti terus molor enggak. Tapi ketika kita sudah mentarget, kemudian keluar dari target, tidak masalah. Kemampuan kita berbeda-beda, tapi kita punya kesempatan yang sama untuk bersungguh-sungguh. Nanti hasilnya walaupun beda, tidak masalah, tapi sungguh-sungguhnya sama. Ketika kita merasakan berat, ya di sini ada pahala 2 kali lipat. Dan orang yang terus menghafal, meskipun sampai nanti meninggal dunia belum hafal 30 juz, paling tidak dia istiqomah untuk terus menghafal Al-Quran. Dan ketika dia meninggal dunia, insya Allah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, karena dalam keadaan sebagai seorang yang berusaha menghafal Al-Quran. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mulia, tidak menyia-nyiakan amal kebaikan seorang hamba. Dan semakin semangat seorang dalam menghafal Al-Quran, insya Allah semakin besar juga pahala. Dan semakin berat
cobaannya dalam menghafal Al-Quran, maka semakin besar juga pahala yang didapatkan. Kita lanjutkan ikhwas sekalian. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fayambaghi lahu an yaj'al al-Qur'ana rabi'an liqalbihi. Fayambaghi, maka seyogianya, lahu baginya, bagi kita semuanya, ayyaj'al al-Qur'ana, menjadikan Al-Qur'an itu sebagai rabi'an, sebagai rabi' liqalbihi, bagi hatinya. Apa itu rabi'? Rabi' itu adalah kesejukan, kenyamanan, ketentraman. Rabi' itu kalau antum seperti di tengah taman yang indah, yang menyejukkan, yang pemandangannya sangat mempesona, yang anginnya sangat sejuk dirasakan. Antum tenang di situ, antum kerasan di situ, apalagi antum bersama dengan orang-orang yang antum cintai. Bapak ibu antum, atau mungkin kakak adik antum, atau sahabat karib antum, atau yang mungkin sudah berkeluarga bersama istrinya atau bersama suaminya. Itu rabi'. Jadi keinginan, kenyamanan, ketentraman, keinginan terus bersama, itu namanya rabi'. Jadi yang pertama, hendaklah kita jadikan Al-Quran itu adalah kesenangan kita, ketentraman kita. Jadi kemana-mana kita itu tidak bisa lepas dari Al-Quran. Dan selalu yang kita pikirkan itu. Kalau kita kemana-mana, selalu bawa kunci, ya. Atau selalu bawa dompet. Atau kalau antum sekarang selalu bawa HP. Nah, HP ini mungkin sudah menjadi rabi' antum. Kenapa tidak Al-Quran dijadikan rabi'? Yaitu sebagaimana antum bawa HP, ya antum siapkan mushaf kecil umpama yang saku antum bawa. Karena antum tidak bisa mendapati waktu luang kok tidak dipakai untuk baca Al-Quran atau menambah hafalan atau murojaah atau semisalnya. Jadi kalau antum sebagai contoh saat HP mati umpamanya, baterai habis, antum gusar. Atau ketika HP hilang, di mana naruhnya, lupa, antum gusar. Atau HP sedang dibetulkan, direparasi, antum gusar. Ketika tidur tidak ada HP, antum gusar. Tapi ketika ada HP, antum tenang. Itu sudah menjadi rabi'. Tapi masalahnya adalah HP. Seandainya itu adalah Al-Quran, dalam sehari, kalau tidak membaca Al-Quran sekian juz, antum galau. Kalau antum kemana tidak membawa mushaf, antum galau. Kalau antum sudah mau tidur, mungkin sudah masuk waktu malam, tadi bacaanku baru sekian, atau belum membaca Al-Quran, antum tidak bisa tenang. Bahkan antum tidak bisa tidur. Maka ini jadi tidak bisa tenang kecuali setelah membaca Al-Quran atau jatah bacaan wirid setiap harinya. Itu baru tenang. Itulah rabi'. Kalau kita dapat masalah, kemudian pelariannya adalah kepada Al-Quran, berarti sudah menjadikan Al-Quran sebagai penenang hati. Rabi' ini. Kalau antum, wah nggak apa-apa dalam keadaan apapun, nggak masalah. Yang penting saya masih bisa baca Quran. Saya masih ada mushaf di sini, saya bawa. Itu antum sudah menjadikan Al-Quran sebagai rabi'. Jadi yang penting bisa baca Al-Quran, itu sudah tenang. Dan akan galau kalau tidak bisa baca Al-Quran. Ini sudah menjadikan Al-Quran sebagai rabi'. Dan itu kita usahakan yang pertama. Dan sudah ada contoh, yaitu HP itu. HP ini, subhanallah, benda yang mungkin sangat bermanfaat, tapi bisa sangat merusak kalau kita tidak bijak menggunakannya. Dan sudah melalaikan banyak kaum muslimin dari Al-Quranul Karim, kitab suci mereka.
Seandainya kita itu membaca Al-Quran sebagaimana membaca HP, sudah sangat banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Kalau dulu ulama salaf, ada yang mengatakan, jadi mereka sibuk berjihad fisabilillah sampai baca Al-Qur'annya itu berkurang. Mereka tak baca tapi berkurang porsinya karena harus berperang membela agama Allah. Mereka menangis dan mengatakan, kami tersibukkan dengan jihad fisabilillah dari membaca Al-Qur'an. Mereka sangat sedih. Padahal jihad sebagai amalan yang sangat mulia. Dan bagi mereka jihad adalah fardu. Itu mereka ketika terkurangi porsi membaca Al-Quran, mereka galau, mereka tidak tenang. Padahal dengan jihad sama-sama amalan yang sangat mulia. Bagaimana kalau kita terkurangi porsi kita membaca Al-Quran dengan kemaksiatan atau permainan? Harusnya betul-betul lebih galau dan menyesal dan menangis, meneteskan air mata seharusnya. Tapi mungkin hati kita telah mati. Tapi mungkin kita belum merasakan Al-Quran sebagai Robi dalam hati kita. Maka di antara doa Nabi SAW yang antum bisa lihat dalam kitab doa, ya. Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi. Ya. Minta kepada Allah dengan nama-nama Allah agar dijadikan Al-Qur'an itu sebagai rabi'a qalbi, yaitu rabi' hatinya, penenang hatinya, kesenangan hatinya, ketentraman hatinya. Ya. Jadi kita berusaha dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kata muallif di sini hendaklah Al-Qur'an dijadikan rabi' hatinya, penenang kesenangan hatinya. Ya'muru bihi ma khariba min qalbihi. Ya'muru yang dia memakmurkan bihi dengan Al-Qur'an ma khariba apa yang telah rusak min qalbihi dari hatinya. Rusak di sini maksudnya rusak karena tidak terpakai. Jadi khariba itu seperti ya, kharab itu adalah rumah yang rusak karena apa? Rumah yang rusak karena lama tidak dipakai dan lama tidak dirawat. Itu kalau ada sebuah rumah yang sudah nggak ada penghuninya lama, justru rumputnya tumbuh di mana-mana, kemudian catnya sudah hilang, sudah berganti dengan lumut, kemudian atapnya mungkin sudah ada yang roboh, ya kacanya sudah banyak yang pecah. Dan kita lihat sudah nggak mungkin dihuni lagi, itu kharab. Hati seseorang bisa seperti itu. Hati kita, kalau tidak ada Al-Quran, akan kharab seperti rumah yang kharab tadi. Ya. Nah, kita jadikan Al-Quran sebagai robi hati kita, ketenangan hati kita, sebagai agar hati kita itu adalah terawat, hati kita itu adalah baik, hati kita adalah bisa untuk kita tempati dan menjadi ketenangan kita sebagaimana rumah yang baik, yang bagus, itu kita tempati dan juga kita tenang di dalamnya. Ini dengan Al-Quran. Cuman masalahnya sebagian orang merasa, sebagian tidak. Ya. Dan kita nanti insya Allah bisa membedakan kalau kita sudah terbiasa dengan Al-Quran. Itu kalau suatu saat kita tersibukkan, mungkin ada musibah, kemudian ada kesibukan tertentu, ada tugas yang harus diselesaikan. Sehari tidak membaca Al-Quran, sangat terasa sekali kita itu rasa gundah. Tidur nggak bisa, gusar. Kemudian ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Bahkan kadang suatu saat beberapa masalah itu sulit dipecahkan. Dan itu saya rasakan berkali-kali dan selalu saya melihat oh tadi saya belum baca Al-Quran, atau tadi baru baca Al-Quran sekian saja, belum sesuai dengan jatah harian saya. Kalau sudah,
biasanya urusan gampang, pikiran tenang, kemudian ya semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita makmurkan hati kita agar bukan menjadi hati yang tadi yang seperti rumah yang rusak dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, kita makmurkan dengan Al-Qur'an. Wa yata'addabu bi adabil Qur'an, dan hendaklah kita semuanya beradab dengan adab Al-Qur'an. Wa yatakhallaqu bi akhlaqin syarifah, dan kita berakhlak dengan akhlak yang syarifah, akhlak yang mulia. Yabinu. Apa makna yabinu? Bana yabinu artinya terputus jauh. Yabinu biha, dia terputus dengan akhlak-akhlak tersebut ansa irin nasi, dari semua manusia, mimman la yaqra'ul Qur'an, dan yang mereka tidak membaca Al-Qur'an. Putus di sini artinya kita jauh sifatnya dari sifat orang yang tidak membaca Al-Qur'an. Kita beradab dengan adab Al-Qur'an, dan kita berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Kalau kita sudah beradab dan berakhlak dengan adab dan akhlak Al-Qur'an, maka kita sudah jauh dari orang-orang yang tidak membaca Al-Qur'an, juga tidak memahami, apalagi tidak memahami Al-Qur'an, apalagi berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Maka ikhwas sekalian, jadi seolah-olah kita yang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan lebih tinggi, sedang orang-orang yang tidak membaca Al-Qur'an kedudukannya adalah masih dalam kedudukan mereka asalnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwas sekalian, santri-santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, hendaklah kita jadikan Al-Qur'an sebagai robi hati kita yang kita gunakan untuk memakmurkan hati kita agar kita merasa tenang, kita merasa tentram dengan Al-Qur'an. Kemudian kita usahakan untuk beradab dengan adab-adab Al-Qur'an dan berakhlak dengan akhlak-akhlak Al-Qur'an, yang di situ kita akan berbeda jauh, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya lebih tinggi dari orang-orang biasa yang tidak membaca Al-Qur'an. Nanti ada beberapa akhlak-akhlak yang akan kita baca insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Paragraf selanjutnya nanti adalah akan disebutkan akhlak-akhlaknya yang nanti insya Allah kita bahas bersama-sama. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelajaran di malam hari ini telah selesai. Sebelum kita tutup pertemuan pada malam hari ini, silahkan kalau ada yang mau pertanyaan yang ditanyakan kepada Ustadz Alwi, kami persilahkan untuk bertanya secara langsung atau menuliskannya di kolom komentar sehingga nanti kita baca dan semuanya bisa mendengar, kemudian dijawab oleh Ustadz Alwi hafizallahu ta'ala. Ada satu pertanyaan Ustadz, yang pertama, apakah selain hafid yang mahir tidak dikumpulkan dengan para malaikat? Lalu adakah keutamaan khusus bagi selain hafid yang mahir? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah boleh seorang ketika tertimpa musibah membaca Quran dengan niat supaya Allah mengangkat musibah atau masalah kita? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertanyaan pertama, apakah selain hafid yang mahir tidak dikumpulkan dengan para malaikat? Jadi bukan berarti seperti itu. Ada mungkin amalan-amalan yang lain yang seorang diangkat derajatnya bersama para malaikat. Ya. Jadi tidak harus dengan yang mahir. Namun itu hanya salah satu tafsiran saja. Tafsiran sebagian ulama yang dimaksud dengan mahir adalah mahir yang seperti tadi. Tapi intinya adalah semakin seorang itu bagus dalam Al-Quran, bagus dari hafalan, bagus dari pemahaman, bagus dari bacaan, bagus dari ilmu tentang Al-Quran, semakin tinggi dalam hal-hal berkaitan dengan Al-Quran, maka semakin tinggi derajatnya. Maka mana yang kita mampu? Apa kemudian kalau kita tidak bisa mahir, udahlah nggak usah sama sekali? Jangan. Tadi saya sampaikan, saddidu wa qaribu. Berusahalah untuk tepat sasaran.
yaitu tujuan kita apa, target kita, dan berusaha mendekat sebisanya. Ya, berusaha untuk menjadi mahir yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis tadi. Kalau tidak bisa, ia berusaha mendekat. Bukan berarti kemudian daripada saya hafalan saya nggak bisa atau saya bukan hafid, ya sudahlah nggak usah perhatikan Al-Qur'an. Itu godaan setan. Godaan setan. Harusnya paling tidak tadi kan juga ada ayat. Jadi ada kemuliaan-kemuliaan orang yang membaca sudah ada kemuliaannya. Tadi yatlunahu haqqa tilawati. Kemudian juga membaca dan memahami. Ya, kemarin sudah beberapa pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang tadabbur Al-Qur'an. Kemudian membaca, memahami dan mengamalkan. Di sini juga kemuliaan lagi. Kemudian bukan sekedar membaca tapi menghafal, di sini kemuliaan lagi. Menghafal semakin banyak hafalannya, tambah semakin mulia dia. Ditambah lagi, jadi semakin banyak dia memberikan, mencurahkan pada Al-Qur'an, maka juga semakin banyak yang kebaikan yang akan dia dapatkan. Ya. Apakah nanti tidak dikumpulkan dengan malaikat? Wallahu a'lam. Kita berusaha. Ya, kita berusaha. Dan seandainya, ya itu kan tafsiran itu tidak maksudnya tidak harus ada tafsiran dikumpulkan. Ada tafsiran itu bukan dikumpulkan dengan malaikat, tapi kedudukannya seperti para malaikat. Ya, jadi entah dikumpulkan atau tidak, mari kita berusaha dan selalu yakin ada banyak fadilah di situ. Semakin kita mencurahkan pada Al-Qur'an, ya, maka semakin banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Kemudian, adakah keutamaan khusus bagi selain hafid yang mahir? Ya, tadi saya sebutkan bahwasanya membaca sudah kemuliaan. Membaca saja itu sudah suatu kemuliaan. Antum tahu maknanya atau tidak, itu sudah kemuliaan. Ya, membaca sambil memahami, kemuliaan lagi. Membaca, memahami, mengamalkan. Membaca, memahami, mengajarkan dan mendakwahkan. Membaca sambil menghafal. Menghafal, hafalan semakin banyak, semakin baik. Sampai 30 juz mungkin hafal. Kemudian tambah tahsinnya, tambah tajwidnya. Semakin tinggi, semakin tinggi. Ya, maka semakin banyak kemuliaannya. Hanya membaca itu sudah dapatkan mulai kemuliaan. Apalagi nanti sampai pada hafid yang mahir. Kemudian yang kedua, apakah boleh seorang ketika tertimpa musibah membaca Al-Quran dengan niat supaya Allah mengangkat musibah atau masalah kita? Ikhwan sekalian rahimakumullah. Dalam niatan-niatan yang duniawi, kita ingin mendapatkan apalah rizki, kita ingin dimudahkan urusan kita ingin agar diberi solusi atas masalah yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, dan sebagainya. Kita ingin dibebaskan dari hutang, kita ingin sehat, kita ingin, dan hal-hal yang itu sifatnya duniawi. Bolehkah kita niatkan untuk mendapatkan hal tersebut dengan suatu ibadah yang seharusnya diniatkan untuk akhirat? Ya, di sini kalau antum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan kemuliaan dunia atau balasan dunia dari ibadah tersebut, itu jangan jangan niatan yang tersendiri itu saja. Niatan duniawi itu harus mengikut kepada niatan ukhrawi. Apa maknanya? Jadi antum boleh umpamanya sholat dengan kemudian dengan sholat itu menginginkan agar ya tenang umpamanya, atau dengan sholat menginginkan agar rezekinya lancar. Boleh, tapi apa? Setelah antum berniat bahwasannya ibadah itu adalah karena mengharap ridha Allah dan mengharap pada balasan akhirat. Ya. Kemudian ibadah tersebut, ya. Kemudian jadi itu hanya mengikut kepada keinginan akhirat. Tidak boleh hanya sekedar menginginkan balasan akhirat saja. Kemudian kalau itu yang diminta adalah Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah salah satu dari bentuk keikhlasan. Maka kalau antum beribadah dengan ibadah
suatu ibadah dan menginginkan balasan di dunia, silahkan, tapi dengan dua syarat. Yang pertama, antum mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapannya kepada Allah. Ya. Maka mengharap pada Allah itu suatu keikhlasan. Yang kedua adalah diikutkan dengan niatan untuk Allah dan akhirat. Maka kalau seseorang beribadah kemudian menginginkan kemuliaan dunia saja tanpa berpikir untuk akhirat, ini yang tidak boleh. Dia mungkin akan dikabulkan. Keinginan dia dikabulkan bisa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak mendapatkan balasan di akhirat, bahkan bisa mendapat azab di akhirat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membagi dalam Al-Qur'an ini dalam surat Al-Baqarah. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah, berilah kami di dunia saja. Minta macam-macam di dunia. Dia lupa dengan kehidupan akhirat, tidak minta untuk akhiratnya. Allah tidak katakan, Allah tidak sebutkan, tidak katakan nanti akan diberi. Ya mungkin diberi, kadang nggak diberi. Tapi yang jelas wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan dia tidak akan mendapatkan bagian sama sekali nanti di akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang mengatakan Rabbana atina, ya Allah berilah pada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat. Jadi minta dunia dan juga minta kebaikan dunia dan minta kebaikan akhirat. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka mendapatkan bagian. Ya. Maka tujuan dunia ini harus memang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikut kepada niatan akhirat. Dalam surat Al-Isra, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Barang siapa yang menginginkan ajilah, perkara yang segera, yaitu dunia ini, ajjalna lahu fiha. Kami akan segerakan untuknya di dunia itu. Ma nasya', sebatas apa yang kami kehendaki, liman nurid, bagi yang kami inginkan. Jadi orang yang menginginkan dunia baik dari perbuatan dia, ya mungkin diberi oleh Allah, dan kalau diberi hanya sebatas apa yang dikehendaki oleh Allah, dan mungkin tidak diberi sama sekali. Tapi yang jelas, tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha wa huwa madhur. Kemudian di akhirat akan kami jadikan Jahanam itu sebagai, ya kami jadikan untuknya neraka Jahanam yang dia akan masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina dan dalam keadaan tersungkur. Jadi itulah ikhwas sekalian. Nah, bolehkah? Jadi sebenarnya boleh kita itu mengharapkan keinginan dunia atau mengharap sesuatu, itu boleh. Tapi saran tadi mengharap pada Allah dan itu diikutkan pada keinginan, kepada niatan akhirat. Karena memang dalam Al-Quran kan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kebaikan-kebaikan dunia atas amalan tertentu. Dalam hadis Nabi SAW juga memberikan janji-janji orang yang melakukan amalan tertentu akan mendapatkan balasan di dunia. Ya. Barang siapa, seperti dalam hadis, man arada ayyunassa'u lahu fi ajalihi wa yubsatu lahu fi rizqihi. Man arada ayyunassa'a lahu fi ajalihi wa yubsatu lahu fi rizqihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan hartanya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Silaturahim ibadah. Dan ini dijanjikan diiming-iming dengan rezeki yang lancar dan umur yang panjang. Itu semua dunia. Berarti boleh? Ya boleh. Tapi mengharap pada Allah dan itu diikutkan kepada niatan akhirat. Bukan itu saja dunia itu saja. Ya. Bahkan orang kafir itu, ikhwas sekalian, suatu saat dia berniat
dia melakukan amal ibadah niatan untuk dunia, kadang dapat pahala di dunia, maksudnya dapat balasan di dunia, bukan pahala, balasan. Ya. Maka ada orang kafir bersedekah atau mungkin beramal ya bantu orang-orang yang membutuhkan, rezekinya bisa dilancar, tapi itu di dunia saja. Nah, seorang mukmin seharusnya itu adalah niatan yang kedua dan boleh ya niatan yang kedua. Karena niat dengan syarat tadi ya boleh dengan syarat mengharapkan pada Allah dan juga itu diikutkan pada niatan akhirat. Ini ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menjaga hafalan agar tidak mudah hilang dan saat sudah hafal cepat banget hilangnya, bagaimana solusinya? Ya. Ini perlu ada pembahasan sendiri dan saya sendiri tidak ada bedanya dengan antum. Kalau antum merasakan mudah dilupakan dalam hafalan Al-Quran dan itu sebenarnya adalah manusiawi. Kita itu bukan benda mati dan kita bukan komputer yang istilahnya atau seperti benda mati kertas yang sudah dituliskan, tulisannya ada di situ, tidak. Ya. Dan memang Al-Quran ini sangat mudah dihafal, tapi sangat mudah lepas dari hafalan. Nah, itu suatu hal yang wajar. Antum merasakan seperti itu, Anda juga merasakan seperti itu, dan saya kira yang lain juga sama merasakan seperti itu. Nah, sekarang jadi bukan nggak ada orang yang menghafal terus sudah hafal nggak hilang, tapi harus apa? Harus kita jaga. Maka Nabi SAW perintah kepada kita ta'ahadul Quran, ya teruslah menjaga Al-Quran, yaitu menjaga hafalan Al-Quran. Al-Quran itu lahua asyaddu tafallutan, itu lebih mudah lepas daripada lepasnya unta dari ikatannya. Jadi unta itu gampang terlepas dari cancangnya itu. Nah, Al-Quran yang kita hafalkan lebih mudah lagi terlepas. Nah, caranya bagaimana? Ya ta'ahadu. Teruslah mengulang. Ya, teruslah mengulang. Itu kuncinya seperti itu. Dan kalau bisa mengulang itu kepada seorang guru hafalan. Maka itu diantara faedah kita itu ketika menyetorkan hafalan. Kok bisa harus dengan guru? Iya. Rasulullah saja setiap Ramadan menyetorkan hafalan kepada malaikat Jibril. Itu Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Maka kita setorkan hafalan kita, ya, setorkan kepada orang, pada guru kita, pada orang yang mungkin apalagi orang-orang yang punya pengalaman dalam menghafal Al-Quran, nanti ada tips-tipsnya yang kita diberitahu. Kemudian juga mungkin ada ayat-ayat yang mirip mutasyabihat, kemudian ada ayat-ayat yang harus ditekankan di situ dalam hafalan dan sebagainya dari pengalaman dia. Kadang ada kunci-kunci yang kita itu lupa-lupa, dikasih kunci satu, ceklek, sudah nggak lupa lagi di situ. Oleh seorang guru yang memang dia sudah pandai di situ, sudah banyak pengalaman dalam menghafal dan dalam mengajar. Kemudian juga, jadi kuncinya harus terus menjaga hafalan dengan menghafal. Dan kalau bisa ya, itu ada porsinya. Maka dalam Al-Quran itu yang kita terapkan ya, dalam hafalan itu kan ada menambah, ada robot, ya, ziyadah, ada robot, ada muraja' sughra, ada muraja' kubra. Dan seharusnya ada talqin fardhi dan juga ada talqin jama'i. Itu 6 perkara yang harusnya saat kita menghafal Al-Quran itu kita pakai. Ya, tadi robot ziyadah itu menambah hafalan. Robot itu adalah menggabungkan hafalan baru dengan hafalan lama. Muraja' sughra itu adalah mengulang hafalan yang terakhir, berapa halaman hafalan terakhir. Muraja' sughra adalah mengulang semua yang sudah dihafal dari awal sampai akhir, dijadwal setiap hari berapa. Kemudian ada talqin fardhi, yaitu ditalqin oleh guru. Orang yang mau menghafal ditalqin dulu, bacaannya ditalqin dulu, satu persatu ditalqin fardhi. Ada talqin jama'i, seorang guru membaca kemudian diikuti oleh halakohnya secara bersamaan. Ya. Itu yang sudah disebutkan oleh para orang-orang yang memang sudah terbiasa mengelola halakoh tahfidz Quran.
Kemudian juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah senjata kita. Kita memang hanya bisa meminta karena memang kita seorang makhluk. Kita adalah seorang hamba yang hanya minta kepada Zat yang maha kaya, maha kuasa, maha mengabulkan doa. Dengan kita tidak akan bisa menghafal Al-Quran dan tidak kuat dalam hafalan kita kecuali kalau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Kemudian jauhi perkara-perkara yang membuat kita itu mudah lupa. Ya. Ya, pertama tentunya adalah kemaksiatan. Ya, kemaksiatan itu musuhnya hafalan Al-Quran. Ya, tidak mungkin kita akan menjaga Al-Quran kalau kemudian kita masih melakukan kemaksiatan. Kemudian juga fokus itu sangat penting. Kurangnya fokus itu ya membuat kita tidak kuat hafalannya. Kemudian jadwal yang rutin. Jadi kalau memang pada subuh menambah ya subuh menambah. Dulu kalau saya buat setiap pada subuh dan pada asar itu semuanya menambah. Ya, menambah dan robot ya. Kemudian yang pada zuhur itu adalah murajaah surah, nanti yang pada isya dan murajaah kubra itu terus seperti itu rutin ya. Nah, itu dengan rutinitas itu akan memudahkan kita untuk menguatkan hafalan kita. Kemudian juga, kawan sekalian, jangan terlalu banyak informasi kita masukkan dalam otak kita. Itu akan menggerus porsi hafalan Al-Quran kita. Jadi kalau kita baca berita, semua kita baca. Berita kita baca. Status orang kita lihat. YouTube kita tonton. Postingan orang kita baca semuanya. Kemudian kita ikut sekian banyak grup. Bagaimana kemudian ruangan otak kita sediakan untuk Al-Quran? Kalau sudah kita jejali dengan informasi-informasi sebenarnya informasi sampah. Maka saya mohon maaf, mungkin banyak teman-teman atau mungkin sebagian yang mungkin WA ke saya itu mungkin jawabnya lama atau mungkin lupa nggak terjawab dan sebagainya. Itu nggak begitu perhatian. Itu pun saya sudah berusaha untuk menjauhkan atau keluar dari beberapa grup yang sebenarnya menurut saya tidak ada faedahnya atau faedahnya sedikit, saya keluar. Apalagi grup-grup yang pikirannya mengganggu, saya langsung otomatis keluar. Kenapa? Saya tidak ingin itu mengganggu fokus saya dalam hafalan Al-Quran. Sampai sekarang pun saya terganggu dengan informasi-informasi seperti itu. Termasuk status orang itu saya nggak suka, termasuk juga alhamdulillah saya nggak suka Facebook, nggak suka Instagram, saya bukan orang yang sosial dari menggunakan media-media ini. Ya. Kenapa karena saya rasa itu mengganggu hafalan saya. Dulu ketika kita di Madinah itu sangat terganggu ketika dulu alhamdulillah nggak ada HP. Ya. Ketika ada surat saja dari rumah, kalau kita menghubungi keluarga itu dengan surat atau dengan telepon. Telepon aja susah di telepon umum, ya kita ngantri di wartel sana di Madinah, itu pun tidak bisa langsung ke rumah. Kita harus telepon, kemudian wartel di Indonesia itu nanti manggilkan bapak kita atau ibu kita, baru kita bisa. Jadi susah sekali. Itu saja ketika dapat surat berita dari Indonesia, dari keluarga, itu langsung sangat mengganggu pikiran kita. Ya. Nah, sekarang kita bagaimana menghafal Al-Quran, tapi tiap hari kita baca postingan, tiap hari kita baca berita, kita nonton, kita dengarkan, kita sibuk main, kita sibuk. Banyak sekali yang itu memakan memori kita. Dan Al-Quran kita berikan jatah yang terakhir. Jangan berharap akan kuat hafalan Al-Quran. Maka fokuskan dan berikan waktu. Jangan jadikan Al-Quran itu adalah ya kalau sempat saja. Ya, kalau sempat saja. Seperti tadi mungkin ketika di masjid, kita sudah di masjid sholat maghrib, kemudian hujan deras. Ya, hujan deras. Biasanya ba'da maghrib itu nggak jangan baca Quran. Tapi tadi banyak yang baca Al-Quran. Ya, semoga mungkin baca Al-Quran di rumah. Tapi maksud saya seandainya nggak baca di rumah dan bacanya di situ saja kan, ini hanya memberikan Al-Quran di waktu-waktu yang tersisa saja. Ya, jadi itu berapa kiat mungkin secara singkat
berkaitan dengan agar hafalan Al-Quran kita kuat. Kemudian jangan putus asa, teruslah menghafal sampai kapanpun teruslah menghafal. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup saja dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.